Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part kemarin, diceritakan bahwa Bai Ning akhirnya berhasil berubah menjadi ras manusia naga. Serta dia juga berhasil naik ke ranah immortal secara resmi. Tentu ini akan membawa lonjakan kekuatan pada Bai Ning. Namun, masih ada penyesalan bahwa rupanya penampilannya saat ini tetaplah seorang wanita. Lebih tepatnya, wanita dari ras manusia naga. Bagi Bai Ning yang memegang teguh jati dirinya sebagai seorang laki-laki, dia merasa bahwa semua ini adalah kutukan. Dan tentu dia harus mengakhiri kutukan ini. Entah apa yang akan Bai Ning lakukan nantinya, kita cari tahu saja di kelanjutan kisah hidup Fang Yuan di part 249. Kembali ke perbatasan selatan. Kali ini pintu masuk dari gua surga Bai Xiang akhirnya dibuka. Oleh karena itu Ying Wuxie dan yang lainnya pun bisa memasuki gua surga Bai Xiang. Inikah gua surga Bai Xiang? Kata He Laolan yang melangkah masuk ke dalam gua surga. Dia tampak terpukau dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Dan setelah He Laolan, Tai Bayun Seng, Yin Wuxie dan juga Sinu ikut memasuki gua surga Bai Xiang. Namun, begitu mereka menginjakkan kaki di dalam gua surga, ekspresi Ying Wuxie seketika berubah drastis. Ada yang tidak beres. Ying Wuxie segera memutar kepalanya dan dia terlambat. Kini pintu masuk dari gua surga Bai Xiang telah tertutup dan formasi besar diaktifkan. Formasi ini mengurung mereka berempat sehingga mereka tidak dapat bergerak dengan bebas. Lalu kemudian Bai Ning muncul di depan mereka. Sinu terlihat sangat marah. "Bai Ning Ping, berani sekali kau mengkhianati kami." Bai Ning menyeringai, "Kalian sisa-sisa sekte bayangan. Hari ini adalah hari kematian kalian." Ying Wuxie pun terkejut. Kini Bai Ning telah lepas dari perjanjian yang pernah dibuat di masa lalu. Keadaan ini benar-benar di luar harapannya. Namun setelah melihat wujud baru dari Bai Ning, Ying Wuxie langsung memahami alasan kenapa Bai Ning bisa lepas dari perjanjian. Ying Wuxie berkata, "Jadi begitu, kamu menggunakan metode penyempurnaan naga. Aku tidak menyangka metode yang telah lama hilang, rupanya salinannya masih ada di tempat ini." Mendengar itu Bai Ning pun tertawa. "Jujur saja, aku perlu berterima kasih padamu. Oleh karena itu, terimalah hadiah spesial dariku." Bai Ning perlahan memudar dan kemudian menghilang seutuhnya. Ying Wuxie berseru, "Tunggu! Kita masih bisa bernegosiasi." Namun segera salju turun di dalam formasi dan tombak es yang tak terhitung jumlahnya kini mengincar mereka. Sementara itu, saat ini Fang Yuan baru saja menyelesaikan penjelajahannya di alam mimpi. Kali ini mimpi yang ia jelajahi adalah mimpi dari seorang Master Gu yang sedang mengembangkan jalur keberuntungan. Oleh karena itu, setelah Fang Yuan menyelesaikan mimpi ini, pencapaiannya di jalur keberuntungan pun telah meningkat drastis dan kini sudah berada di tingkat master. Fang Yuan langsung bisa merasakan perbedaan yang signifikan. Jika pencapaian jalur keberuntunganku berada di tingkat Grandmaster, maka aku akan mengambil warisan keberuntungan sejati dari Langya. Kalau aku bisa menggunakannya dengan baik, pasti kekuatanku akan meningkat dengan pesat.
Tapi untuk saat ini, aku akhirnya bisa meningkatkan gerakan pembunuh sensasi Ki keberuntungan milikku. Dengan menambahkan Gu mengurai mimpi, sepertinya aku bisa menemukan lokasi dari Ying Wuxie, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Dan setelah itu, Fang Yuan mulai melakukan beberapa uji coba untuk mengembangkan sensasi Ki keberuntungan. Setelah pencapaian Fang Yuan dari ranah keberuntungan naik, Fang Yuan seolah-olah mendapatkan sebuah pencerahan. Ini semacam prediksi untuk bahan-bahan yang akan ia gunakan. Jadi Fang Yuan dapat memilih bahan-bahan dengan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Dan setelah melalui beberapa kali kegagalan, akhirnya Fang Yuan berhasil meningkatkan gerakan pembunuh sensasi Ki keberuntungan. Fang Yuan tidak membuang waktu, dia pun langsung menggunakan gerakan pembunuh ini. Dan dia mulai mendapatkan gambaran lokasi dari orang-orang yang keberuntungannya terikat dengan dirinya. Bedanya saat ini, Fang Yuan bahkan bisa merasakan lokasi mereka dengan jauh lebih presisi. Mulai dari Ye Fan, Hong Yi, dan Han Li, Fang Yuan bisa menemukan lokasi ketiganya dengan akurat. Terlebih Ye Fan, Fang Yuan dapat menemukan bahwa Ye Fan ada di dalam sebuah ruangan di sebuah rumah di dalam Gunung Sangliang, markas dari klan Sang. Itu adalah lonjakan yang luar biasa dari gerakan pembunuh mengurai mimpi. Dan Fang Yuan kembali mencari keberadaan dari Ying Wuxie. Meski berbeda dengan 3 orang sebelumnya, saat ini Fang Yuan bisa menemukan lokasi dari Ying Wuxie dan He Laolan. Keduanya terlihat sedikit kabur. Namun, ada yang aneh. Mengapa samar-samar aku bisa merasakan jejak keberuntungan orang lain? Jangan bilang padaku bahwa Ying Wuxie telah menghubungkan keberuntungannya dengan orang yang tidak dikenal. Mata Fang Yuan pun memadat. Ini adalah kelemahan dari Fang Yuan, di mana sebelumnya tubuhnya digunakan oleh Ying Wuxie, maka segala rahasianya pun terungkap. Bahkan Ying Wuxie juga bisa menggunakan gerakan pembunuh yang ia miliki, tak terkecuali menghubungkan keberuntungan. Rupanya Ying Wuxie berhasil meniru metode ini menggunakan apa yang dimiliki oleh Sekte Bayangan. Dan faktanya, memang Ying Wuxie telah meningkatkan keberuntungan dari Baining begitu dia menemui Baining di masa lalu. Jadi saat ini keberuntungan Baining juga terikat dengan Fang Yuan. Ying Wuxie sialan. Dia membagi keberuntungan dengan orang lain. Jika keberuntungannya lemah, maka itu sama saja menggali lubang untuk diriku sendiri. Sekarang dengan bertambahnya 1 orang, maka efek keberuntungan kotoran anjing pun menjadi semakin lemah. Fang Yuan menggerutu. Namun meski kesal dengan tindakan Ying Wuxie, Fang Yuan kini perlahan terlihat menyeringai. Kenapa? Karena meskipun saat ini posisi dari Ying Wuxie terlihat kabur, namun Fang Yuan masih bisa menemukan lokasinya dengan akurat. Ying Wuxie ada di perbatasan selatan, dan Fang Yuan mendapatkan koordinatnya. Aku tidak menyangka bahwa mereka ada di perbatasan selatan. Tunggu saja, aku akan segera mencari mereka. Saat aku membunuh mereka bertiga, maka aku akan menghilangkan ancamanku di masa depan, dan keberuntunganku juga akan meningkat pesat. Dengan begitu, maka efek keberuntungan kotoran anjing dapat lebih maksimal. Fang Yuan kini tampak menyeringai. Tapi Fang Yuan tidak langsung bergerak. Dia pun pergi melakukan beberapa persiapan. Terutama saat ini, Raja Wali hanya peringkat 6. Kekuatannya tidak akan banyak membantu di dalam pertarungan.
Selain itu, Fang Yuan juga mempertimbangkan bahwa mungkin saja Ying Wuxie telah mendapatkan beberapa warisan dari Sekte Bayangan, sehingga kekuatannya pun pasti sudah mengalami peningkatan. Dengan semua alasan ini, Fang Yuan tidak bisa asal-asalan bergerak. Oleh karena itu, dia kini kembali meningkatkan kekuatannya melalui peningkatan gerakan pembunuh yang ia miliki. Untuk itu, Fang Yuan sempat mengirimkan surat pada Wu Yong. Dia mengatakan bahwa dia ingin meminjam beberapa Gu Immortal dari perbendaharaan klan. Dan yang luar biasa, Wu Yong memberi izin Fang Yuan. Semua ini terjadi karena pengaturan Fang Yuan sendiri. Fang Yuan telah menepati perkataannya untuk tetap berada di dalam formasi alam mimpi. Selain itu, Fang Yuan juga membuat pengaturan yang baik pada bisnis perjalanan ke alam mimpi. Sehingga klan Ba tidak bisa bergerak dengan bebas. Dan melihat hasil kerja ini, Wu Yong pun terlihat puas. Karena Fang Yuan sudah memberikan kontribusi yang besar pada klan, maka tentu saja Wu Yong akan mengabulkan permintaannya. Bahkan kali ini, Wu Yong juga menurunkan harga pinjaman untuk Gu Immortal yang dipinjam oleh Fang Yuan. Ya, seperti namanya, karena Fang Yuan hanya meminjam, maka dia harus membayar uang sewa. Namun, kali ini Wu Yong memberinya diskon yang besar. Tentu saja Fang Yuan sangat senang. Namun, dia tidak larut dalam kesenangannya dan terus meningkatkan kekuatan bertarungnya. Sementara itu saat ini di Gua Surga Baixiang, pertarungan di dalam formasi menjadi sangat kacau. Ying Wuxie memimpin 3 orang lainnya sehingga mereka pun mampu bertahan untuk waktu yang lama. Meski mereka berada di sisi yang pasif. Lalu, Bai Ning yang cerdik mulai bergerak dan kini muncul di depan Tai Payun Seng. Itu memang hanya bayangan milik Bai Ning. Dia kini berniat untuk menyerang Tai Payun Seng yang paling lemah di antara mereka berempat. Menggugurkan satu persatu pasukan itu menjadi pilihan dari Bai Ning. Oleh karena itu sekarang Tai Payun Seng segera mundur dan menjaga jarak. Tapi Bai Ning tidak memberinya jeda untuk melarikan diri. Bai Ning menyerang. Melihat Tai Payun Seng dalam bahaya, Ying Wuxie berseru, "Sinu, exchange!" Bagaimanapun, Tai Payun Seng adalah kekuatan yang berharga untuk Ying Wuxie saat ini. Dia tidak bisa membiarkan Tai Payun Seng mati begitu saja. Jadi, dengan metode dari Sekte Bayangan, Sinu pun bertukar posisi dengan Tai Payun Seng. Bai Ning terkejut, tapi dia tetap menyerang Sinu. Sialan, Bai Ning semakin kuat. Dia sudah terbiasa dengan metode dari Baixiang. Jika ini terus berlarut-larut, maka situasinya akan semakin memburuk, kata He Laolan setelah menganalisis situasi mereka. Ying Wuxie pun benar-benar tertekan. Terlebih dalam pertarungan sengit ini, dia sempat merasakan kalau Fang Yuan telah menemukan posisi mereka. Ying Wuxie merasakan urgensi dan merasa harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Ying Wuxie sekali lagi berseru, "Bai Ning, berhentilah. Jika kita terus bertarung, maka nyawa kita akan dalam bahaya. Lebih baik kita bekerja sama. Itu akan membawa lebih banyak manfaat. Selain itu, karena kamu adalah seorang naga, maka kamu memenuhi syarat untuk mewarisi rumahku Istana Naga. Di masa lalu para manusia naga yang kuat telah menciptakan rumahku Istana Naga. Namun, setelah kepunahan mereka, rumahku itu disembunyikan di Laut Timur. Sekte Bayanganku tahu lokasinya. Jika kamu mau, aku akan memberikan rumahku itu padamu." Bai Ning sama sekali tidak bereaksi. Dia masih terus menyerang tanpa henti. Ying Wuxie berseru lagi,
Baining, jika kau tidak berhenti, maka semuanya akan terlambat. Musuh yang akan datang memiliki Raja Wali peringkat 8. Dia telah menggunakan metode keberuntungan untuk menemukan lokasi kita. Bukankah kau juga sudah merasakannya? Baining mencibir. Akan lebih baik jika dia segera datang ke tempat ini. Lagi pula, aku ada bisnis dengannya. Bahkan jika harus menyerahkan gua surga Bai Xiang ini pun, aku tidak mempermasalahkannya selama aku mendapatkan apa yang ku mau. Mendengar itu Ying Wuxie semakin gelisah. Apa kau lupa seperti apa dia? Sampai kapan kamu mau bermain api? Kau hanya akan terbakar sampai hangus kalau kau terus keras kepala. Tiba-tiba Ying Wuxie terdiam setelah mengatakan itu. Dia teringat akan sesuatu dan kemudian bertanya, "Tunggu, kenapa kau mau berbisnis dengannya?" Baining menjawab, "Itu adalah bisnis kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Daripada banyak bicara, lebih baik sekarang kalian berempat mati." Ying Wuxie akhirnya mengingat apa yang ia lupakan. "Aku mengerti, kau pasti menginginkan gu rotasi yang ada di tangannya. Jika itu adalah keinginanmu, sekarang gu itu ada padaku." "Apa?" Baining pun terkejut dan menghentikan serangannya. Sementara itu, saat ini Zhao Lianyun telah berada di surga hitam bersama pasukan dari benua tengah. Mereka membawa 3 rumah gu dan 3 ahli peringkat 8 di ekspedisi kali ini. Zhao Lianyun duduk di dekat jendela. Dia melihat segala apa yang ada di luar. Kemudian, Bu Zhenxi, salah satu tetua tertinggi dari sekte Afinitas Roh, mendekati Zhao Lianyun. Dia berkata, "Alam itu menakjubkan dan sungguh luar biasa. Dalam perjalanan ini, kita sempat kesulitan melewati dinding Ki Angin Surgawi. Namun semuanya baik-baik saja sekarang. Kita mungkin akan segera tiba di dataran utara." Zhao Lianyun mengangguk. Pikirannya terus tertuju pada Ma Hongyun. "Ma Hongyun, aku akan segera tiba. Ayo kita masuk. Kita tidak tahu apa yang akan muncul di surga hitam," kata Bu Zhenxi yang kemudian mengajak Zhao Lianyun. Lalu Zhao Lianyun mengikutinya. Namun kemudian di depan mereka terlihat seorang pemuda yang memberi salam kepada mereka. "Salam, saya Yu Yiye Si dari Sekte Jiwa Kuno. Saya memberi salam kepada senior Bu Zhenxi dan peri generasi ini dari Sekte Afinitas Roh. Salam kepada peri Zhao." Yu Yiye Si, kamu mungkin masih peringkat 6. Tapi kamu anak yang berbakat. Kemampuanmu dalam penyempurnaan bahkan mendekati ahli peringkat 7. Kamu dikenal sebagai salah satu jenius muda dari Sekte Jiwa Kuno. Kemudian saat mereka hendak melanjutkan percakapan, tiba-tiba terjadi keributan besar dari luar jendela. Zhao Lianyun langsung berbalik untuk melihat. Di sana, dia melihat kumpulan awan hitam yang sangat besar. Yu Yiye Si yang melihatnya juga kemudian menjelaskan, "Itu awan hitam, sangat umum di surga hitam. Biasanya, di dalam awan hitam terdapat binatang buas atau tanaman buas yang bersembunyi. Dan seperti yang dikatakan oleh Yu Yiye Si, saat ini kekacauan terjadi oleh karena apa yang ada di dalam awan hitam itu. Mereka mulai bermunculan, dan setelah dilihat lagi, ternyata mereka adalah ular berbisa gelap, binatang buas di tingkat binatang buas kuno. Bahkan di antara mereka juga terdapat binatang buas kuno terpencil. Jika hanya 1 atau 2, itu mungkin tidak akan menjadi masalah.
namun jumlahnya kini mencapai ribuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di wilayah ini seharusnya kita tidak menemukan kelompok ular berbisa gelap, kata Wei Lingyang. Dia pun terkejut. Haruskah kita melawan mereka? Atau haruskah kita mundur? Tanya Bi Zhentian. Wei Lingyang memikirkan hal ini dan kemudian berkata, mundur. Kita harus menghindari pertempuran agar kekuatan bertarung kita tidak menurun. Nah, ini juga sebenarnya alasan kenapa perjalanan kali ini mereka memilih melewati surga hitam. Karena mereka ingin menjaga kekuatan mereka dengan menggunakan rumah Gu. Apabila mereka melewati dinding batas regional, itu tentu akan memakan banyak energi mereka. Tapi sayang seribu sayang, niat hati mencari jalan yang mudah, mereka malah bertemu dengan gerombolan ular berbisa gelap. Sial, jumlah mereka terlalu banyak. Kita tidak akan bisa mundur dengan mudah. Kita harus bertarung. Kalau tidak, maka rumah Gu kita akan mengalami kerusakan, kata immortal yang lain. Ini wajah semua orang tampak suram. Namun ketika ahli peringkat 8 meminta semua orang untuk mundur, mereka ingin menghindari pertarungan. Tapi sekali lagi sayang, dari arah yang berlawanan mereka dikejutkan oleh gerombolan nyamuk beruang. Jumlahnya hingga puluhan ribu, padahal masing-masing dari mereka juga berada di tingkat binatang buas kuno. Pada akhirnya tidak ada pilihan lain, mereka harus bertarung. Sementara itu, di atas lautan awan yang luas di dataran utara, Yao Huang kini tampak membungkukkan badan dan memberi hormat. Yao Huang memberi hormat pada tetua penghancur selatan. Rupanya, kali ini tetua penghancur selatan pergi menemui Yao Huang. Dan tetua penghancur selatan tersenyum. Dia berkata, kita sama-sama peringkat 8. Kamu tidak perlu terlalu kaku. Yao Huang tetap membungkuk. Dalam tingkat kultivasi, Anda sudah jauh melampaui saya. Dalam hal senioritas, saya juga adalah keturunan dari banyak generasi di bawah Anda. Jadi, saya tidak mungkin bersikap begitu kasar pada Anda. Tetua penghancur selatan tertawa. Kamu memang anak baik. Tapi sayang sekali, garis keturunan dari klan Huang Jin kita semakin melemah. Di bawah langit yang luas ini, hanya kamu satu-satunya peringkat 8 dari masa ini yang berasal dari klan Huang Jin. Padahal pada zamanku dulu, ada 4 orang yang bisa mencapai peringkat 8 dari garis keturunan klan Huang Jin. Sayang sekali. Tampak kekecewaan terlihat dari raut wajah tetua penghancur selatan. Yao Huang bisa melihatnya, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk memberikan tanggapan. Lalu, tetua penghancur selatan berkata lagi, tapi tidak masalah. Leluhur The Great Sun telah mengantisipasi situasi ini. Yao Huang terkejut. Leluhur The Great Sun? Bukankah beliau hidup di abad pertengahan? Namun, beliau bisa membuat prediksi dari situasi masa kini? Tetua penghancur selatan tersenyum. Meski di mata dunia, nenek moyang kita adalah kultivator dari jalan keberuntungan, namun kemampuannya dari jalur kebijaksanaan juga tidaklah rendah. Terlebih beliau juga telah mempelajari arti sebenarnya dari perubahan dunia. Setelah beliau menciptakan gedung 88 Yang, beliau menyatakan bahwa di masa depan rumahku itu akan runtuh suatu hari nanti. Dan ketika itu terjadi, maka era yang hebat akan dimulai. Itu adalah tanda yang diberikan oleh leluhur kita.
Yao Huang pun terkejut. Benarkah begitu? Yao Huang tahu bahwa yang dimaksud dengan era yang hebat adalah masa di mana lahirnya yang mulia abadi atau yang mulia iblis abadi. Yang artinya, karena saat ini gedung 88 yang telah hancur, maka yang mulia iblis atau yang mulia akan terlahir di masa ini. Kemudian tetua penghancur selatan kembali berkata, leluhur menghabiskan banyak upaya untuk membuat banyak pengaturan supaya keturunannya dapat menjaga kekuatan. Leluhur ingin memastikan bahwa mereka akan menjadi bagian dari gelombang badai dan pasang surut dari era ini. Dalam kasus yang terburuk, beliau ingin memastikan bahwa garis keturunannya masih akan tetap ada. Mendengar itu, Yao Huang tampak ragu. Namun, tetua, tidak peduli seberapa lemahnya garis keturunan kita, tapi bukankah kita harus bisa mempertahankan diri? Saat ini, dataran utara masih di bawah kendali kami. Bahkan jika kami tidak berguna, tapi kami masih ada surga panjang umur. Tetua penghancur selatan menggelengkan kepalanya. Surga panjang umur mungkin memang kuat, tapi itu hanya apertur dari leluhur kita. Sementara pengadilan surgawi memiliki apertur dari 3 yang mulia abadi. Selain itu, semua anggota mereka juga menyumbangkan gua surga mereka sendiri di dalam sejarah mereka. Lantas bagaimana mungkin fondasi dari surga panjang umur dapat dibandingkan dengan pengadilan surgawi? Saat ini, benua tengah sedang mencoba menginvasi tanah kita. Mereka mengirim 3 ahli peringkat 8. Apakah garis keturunan kita memiliki kekuatan seperti itu? Yao Huang pun terdiam. Ikuti aku, kata tetua penghancur selatan. Yao Huang mengikutinya. Mereka berdua terbang melewati dinding ki surgawi dan memasuki surga hitam. Kemudian, tetua penghancur selatan pun bergerak menuju ke arah tenggara. Setelah terbang selama beberapa waktu, akhirnya tetua penghancur selatan berhenti di atas sebuah tanah yang kosong. Kita sudah sampai, katanya. Yao Huang melihat sekeliling. Tempat itu benar-benar kosong, tidak ada apapun. Mengapa mereka pergi ke tempat ini? Itulah yang Yao Huang pikirkan. Kemudian, tetua penghancur selatan mulai menghidupkan formasi Go. Dan dari tempat yang kosong itu, segera muncul sebuah istana emas berwarna hitam entah dari mana. Tempat itu sangat megah, dan Yao Huang tidak menyangka bahwa rupanya bangunan ini sebenarnya adalah rumah Go. Tetua penghancur selatan berjalan sambil menjelaskan. Ini adalah istana surgawi penekan keberuntungan. Salah satu dari 3 rumah Go milik leluhur di masa lalu. Seperti yang kamu tahu, bahwa leluhur memiliki 3 rumah Go. Yang pertama adalah gedung 88 yang ada di dalam tanah terberkati istana kekaisaran. Kedua adalah altar bencana dan keberuntungan yang ada di dalam surga panjang umur. Dan yang terakhir adalah istana surgawi penekan keberuntungan yang ada di tempat ini. Ikuti aku. Yao Huang pun mengikuti tetua penghancur selatan. Dan begitu mereka tiba di dalam istana itu, sebuah suara terdengar. Kalian berdua telah tiba. Di depan Yao Huang terlihat sosok besar dengan mata bercahaya keemasan yang duduk di atas singgasana.
Yao Huang terkejut setengah mati, bahkan tubuhnya sampai gemetar. "Leluhur The Great Sun," kata Yao Huang. Sementara itu, saat ini masih di dalam surga hitam, kelompok Zhao Lianyun dikejar-kejar oleh kumpulan binatang buas. "Serang! Buka jalan! Kita harus pergi ke arah barat laut!" teriak Wei Lingyang. Kumpulan binatang buas mengepung ketiga rumah gu itu. Untungnya, rumah gu itu berada di peringkat 8. Jika tidak, mungkin ketiganya sudah hancur dari beberapa waktu yang lalu. Dan pertempuran kini masih terus berlanjut, sampai ketiga orang peringkat 8 berhasil memenggal pemimpin binatang buas yang saat ini menyerang mereka. Sejak kematian sang pemimpin, akhirnya kelompok binatang buas itu kehilangan arah dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Kali ini, semua kesulitan yang dialami oleh kelompok dari dataran tengah akhirnya berhenti. Oleh karena itu, mereka kini dapat bernafas dengan lega. Meskipun sebenarnya hasil ini jauh dari yang mereka harapkan. Pada awalnya mereka berniat menghemat tenaga, namun kini mereka mulai kelelahan, bahkan tidak sedikit yang terluka. Padahal kita sudah dekat, tapi kenapa situasinya justru semakin sulit? Kata seorang immortal pada temannya. Pertanyaan ini memang masuk akal, karena seharusnya keberuntungan Ma Hongyun itu menyelimuti Zhao Lianyun. Jadi seharusnya perjalanan mereka tidaklah sulit. Tapi fakta berkata lain. Semua orang kebingungan dengan apa yang terjadi. Ya, tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita lihat dari lokasinya, mereka tidak jauh dari rumahku istana surgawi penekan keberuntungan. Jadi sekalipun keberuntungan Zhao Lianyun meningkat karena Ma Hongyun, tetapi di saat yang sama, keberuntungannya ditekan oleh istana surgawi penekan keberuntungan. Dan benar saja bahwa situasi sulit dari orang-orang benua tengah ini masih belum berakhir. Mereka baru menarik nafas lega, tapi kali ini gerombolan binatang buas yang berikutnya sudah tiba. "Itu semut neraka. Jumlahnya ratusan, tidak jutaan!" teriak immortal yang berjaga di luar. Kembali mereka dipaksa bertarung. Kita beralih lagi ke istana surgawi penekan keberuntungan. Tetua penghancur selatan memberi hormat. Saya penghancur selatan memberi hormat pada yang mulia. Yao Huang tersadar dari lamunannya dan segera ikut memberi hormat. Junior yang tidak berbakti ini memberi hormat pada leluhur. The Great Sun tersenyum ringan. "Berdirilah. Tubuh utamaku telah lama mati. Saat ini aku hanyalah zombie abadi." Yao Huang mengangkat kepalanya. Dia terlihat syok. Lantaran setelah memperhatikan dengan seksama, rupanya The Great Sun yang ada di hadapannya adalah zombie abadi. Siapa sangka bahwa yang mulia peringkat 9 pun memilih untuk menjadi zombie abadi daripada harus meninggalkan dunia ini. The Great Sun berkata, "Saat ini selain tubuhku, aku hanya memiliki sedikit energi yang tersisa. Karena itu aku menggunakan sebagian besar waktuku untuk tidur." Namun, Yao Huang kini tampak bersemangat dan dia berkata, "Leluhur, Anda adalah sumber dari garis keturunan klan Huang Jin, nenek moyang kami semua. Selama Anda menunjukkan diri Anda di depan semua orang, saya yakin
Semua klan yang berasal dari garis keturunan klan Huang Jin pasti akan mengakhiri konflik mereka dan bersatu. Dengan begitu, maka seluruh dataran utara akan menjadi milik dari klan Huang Jin sekali lagi. Mendengar itu, The Great Sun menggelengkan kepalanya. Sudah kukatakan bahwa tubuh utamaku telah lama mati. Aku hanyalah zombie abadi. Jadi apa gunanya menunjukkan diriku di depan semua orang? Aku hanya akan menjadi bahan tertawaan. Lagi pula, aku tidak memiliki cukup energi sehingga aku bisa bergerak dan menyerang. Sekali aku mengeluarkan satu serangan, maka aku akan menghilang. Yao Huang masih bersemangat, dia berkata. Namun, jika leluhur melepaskan satu serangan saja, maka saya yakin itu sudah cukup untuk mengguncang dunia. Tidak akan ada yang bisa menahan serangan itu. The Great Sun menjawab, kau mungkin benar atas pernyataanmu itu. Tapi aku tidak ingin melakukannya. Aku sudah mengatur istana ini untuk mempertahankan dataran utara. Tapi aku tidak boleh menghilang saat ini. Karena aku masih harus balas budi. Balas budi? Yao Huang kebingungan. Bagaimanapun The Great Sun sudah mati sekitar 300.000 tahun yang lalu. Dan sekarang dia masih bertahan hanya karena ingin membalas budi. Yao Huang penasaran, siapa sebenarnya yang bisa membuat The Great Sun begitu berhutang budi sampai-sampai dia enggan memasuki sungai kematian. Pergilah, sebentar lagi benua tengah akan tiba. Kalian tidak bisa mengandalkan aku untuk melawan mereka, kata The Great Sun yang kemudian memecahkan lamunan Yao Huang. Yao Huang kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur, yakinlah bahwa meski para immortal dari benua tengah itu kuat, tapi dengan istana ini kami pasti cukup untuk menahan mereka. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup ini, saya tidak akan ragu. The Great Sun melihat Yao Huang untuk terakhir kalinya. Dia tersenyum sesaat, lalu kemudian kembali menutup matanya dan tertidur. Ayo ikuti aku, kata tetua penghancur selatan. Setelah itu mereka pun pergi ke aula belakang. Yao Huang kini masih tampak bersemangat. Dia berkata, tetua, tolong beri saya perintah. Saya akan melakukan apapun. Tetua penghancur selatan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu berlebihan. Kau juga tidak boleh mati sekarang. Apa kau tahu tentang keberuntungan surga dan bumi? Yao Huang tampak bingung. Kemudian tetua penghancur selatan menjelaskan. Semua orang memiliki keberuntungan, bahkan binatang atau rumput yang kau injak memiliki keberuntungan mereka masing-masing. Surga dan bumi juga memiliki keberuntungannya sendiri. Warisan sejati keberuntungan surga dan bumi meneliti semua keberuntungan itu dan kemudian mengubahnya serta menggunakannya. Lupakan bahwa benua tengah membawa 3 rumahku dan 3 immortal peringkat 8. Bahkan jika mereka datang dengan kekuatan 2 kali lipat dari yang mereka bawa saat ini, mereka tetap tidak akan bisa melakukan apapun. Karena itu, hari ini aku membawamu kemari bukan untuk memintamu menyerahkan nyawamu. Tetapi, kamu adalah satu-satunya keturunan klan Huang Jin yang berada di peringkat 8 dan di luar surga panjang umur. Saat ini umurku hanya tersisa sedikit, bahkan umur sudah tidak lagi bekerja padaku. Jadi, aku ingin kamu mempelajari semua yang akan kuajarkan padamu hari ini. Lalu,
Setelahnya kamu yang akan mengendalikan istana ini dan melawan orang-orang dari benua tengah. Setelah aku mati nanti, kamu akan mewarisi posisiku sebagai penghancur selatan." Yao Huang terkejut. "Tuan?" Sekian kisah hidup Wang Yuan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. See you again di next video. Dan bye.